Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika kamu bekerja sebagai pembantu di keluarga kaya raya, merawat anak majikan yang tak pernah mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Suatu malam, rumah megah itu disusupi oleh pria misterius. Semua orang tertidur, kecuali kamu. Dan hanya kamu yang berdiri di antara bocah tak berdosa itu dan bahaya yang mengintai di kegelapan. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Malam mulai menyelimuti langit Jakarta dengan cahaya lampu-lampu kota yang berpendar seperti bintang. Di sebuah kawasan elit, berdiri sebuah rumah megah bak istana dengan pilar-pilar marmer dan halaman yang luas. Rumah itu milik keluarga Adrian Wijaya, seorang konglomerat sukses dengan kerajaan bisnis yang tak terhitung cabangnya. Namun, di balik kemewahan itu, ada seseorang yang hanya menjadi bayangan dalam kehidupan mereka. Sinta, seorang pembantu rumah tangga yang telah mengabdi selama 5 tahun. Sinta menutup pintu kamar Nathan dengan lembut setelah memastikan bocah 5 tahun itu tertidur. Wajah polos anak majikannya itu tampak damai dalam lelapnya. Tidak tahu bahwa dunia di sekitarnya penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Sinta menghela napas panjang, menyadari betapa kosongnya rumah besar ini setiap kali Tuan dan Nyonya Adrian bepergian untuk urusan bisnis mereka. Nathan selalu ditinggalkan, hanya ditemani oleh dirinya dan beberapa staf rumah tangga lainnya yang lebih banyak sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui Sinta. Tanpa sepengetahuannya, di sudut tersembunyi kamar Nathan, sebuah kamera kecil tertanam di balik hiasan dinding. CCTV itu diam-diam dipasang oleh Adrian dan Clara untuk mengawasi putra mereka, dan juga untuk memastikan bahwa Sinta menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka tidak pernah sepenuhnya percaya pada siapapun, bahkan pada Sinta yang telah merawat Nathan dengan penuh kasih sayang. Di ruang kerja pribadinya, Adrian memantau layar laptopnya dari kejauhan. Ia melihat rekaman langsung dari kamar Nathan, memastikan bahwa segalanya dalam kondisi aman. Sesaat, matanya terpaku pada sosok Sinta yang tengah membetulkan selimut Nathan dengan penuh kelembutan. Hatinya diliputi perasaan aneh. Bukan curiga, tetapi lebih kepada keheranan. Mengapa seorang wanita muda seperti Sinta memilih menjadi pembantu rumah tangga? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Sinta berjalan keluar dari kamar Nathan dan turun ke dapur untuk menyiapkan secangkir teh hangat untuk dirinya sendiri. Namun, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia hilangkan. Malam ini terasa berbeda. Rumah yang biasanya sunyi justru terasa lebih hampa dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya lelah setelah bekerja seharian. Tapi naluri Sinta terlalu tajam untuk mengabaikan tanda-tanda bahaya. Ia adalah seseorang yang telah belajar mengenali keheningan yang tidak biasa, detik-detik yang membawa firasat buruk. Ia berhenti sejenak di dapur, mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu. Suara langkah kaki yang sangat halus, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Sinta menoleh ke arah jendela belakang, yang hanya diselimuti oleh tirai tipis. Angin berhembus pelan, namun tidak ada yang bergerak di luar sana. Ia melangkah perlahan, memastikan bahwa semua pintu dan jendela telah terkunci. Namun, saat ia akan berbalik menuju ruang tamu, sebuah bayangan melintas di sudut matanya. Cepat, hampir tidak nyata, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan tenang, Sinta menggenggam erat cangkir tehnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kepanikan. Jika ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah ini, ia harus siap. Ia bukan wanita biasa. Ada bagian dari dirinya yang selama ini ia sembunyikan, sebuah masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Namun, belum sempat ia bergerak, suara kecil terdengar dari lantai atas. Nathan!
Bocah itu terbangun dari tidurnya dan memanggil namanya dengan suara lemah. Tanpa pikir panjang, Sinta berlari menaiki tangga, mengabaikan firasat buruknya. Tapi saat ia mendekati kamar Nathan, jantungnya terasa mencelos. Pintu kamar yang tadinya tertutup rapat kini sedikit terbuka. Ada sesuatu yang tidak beres. Sinta berhenti di depan pintu, mendengar suara napas pelan dari dalam kamar. Ia menguatkan dirinya, lalu dengan satu dorongan, ia membuka pintu sepenuhnya. Di dalam kamar, Nathan duduk di atas ranjang dengan mata mengantuk, sementara tirai jendela berkibar karena angin malam. Namun, yang membuat Sinta membeku adalah pantulan samar di layar kaca lemari di sudut ruangan, bayangan seseorang yang berdiri di belakang pintu. Sinta tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa malam ini tidak akan berlalu seperti biasa. Ada ancaman yang mengintai, dan ia harus bersiap. Jantung Sinta berdegup kencang saat matanya terpaku pada pantulan bayangan di layar kaca lemari. Napasnya tertahan, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Dalam sepersekian detik, pikirannya bekerja cepat. Jika ia bereaksi terlalu keras, Nathan bisa ketakutan dan menangis, menarik perhatian sosok asing itu. Jika ia tidak segera bertindak, bahaya bisa datang kapan saja. Ia menghela napas, berusaha tetap tenang. Dengan langkah perlahan, ia berjalan mendekati ranjang Nathan, berjongkok di sisinya, dan menyentuh pundak kecil bocah itu. "Kamu kenapa bangun, Nak?" Suaranya terdengar lembut, tapi di baliknya ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Nathan mengucek matanya yang masih mengantuk, lalu menunjuk ke arah jendela. "Ada suara, Mbak Sinta," bisiknya pelan. "Aku takut." Sinta menoleh ke arah jendela yang masih sedikit terbuka, tirainya berkibar diterpa angin malam. Namun, ia tahu bukan itu yang menjadi ancaman sebenarnya. Dengan tetap menjaga ekspresi wajahnya agar tetap tenang di depan Nathan, ia perlahan-lahan meraih boneka kesayangan anak itu dan menyerahkannya. "Tidak apa-apa, sayang. Itu hanya angin. Kamu peluk bonekanya, ya? Mbak Sinta akan cek sebentar." Nathan mengangguk pelan dan menarik selimutnya lebih erat. Sinta berdiri dan berjalan ke arah jendela dengan gerakan penuh perhitungan. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia sadar akan keberadaan orang asing itu. Tapi tepat saat ia sampai di dekat jendela, angin berhenti berhembus. Dan di balik kaca, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah jejak tangan samar tertinggal di kaca jendela, seolah seseorang sempat menyentuhnya dari luar sebelum menghilang ke dalam gelapnya malam. Sinta menahan napas. Rumah ini berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyentuh kaca jendela itu, kecuali seseorang telah memanjat ke sana. Jari-jarinya mengencang di tepian jendela, matanya menyipit mencari pergerakan di luar. Kosong. Tidak ada siapapun di halaman belakang yang luas itu. Tapi perasaan gelisahnya semakin menguat. Ada seseorang yang mencoba masuk rumah ini. Dan dia masih di sekitar sini. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari lantai bawah. Suara gesekan halus, seperti kain yang menyentuh permukaan kayu. Itu bukan suara dari angin. Itu suara seseorang yang sedang bergerak di dalam rumah. Sinta langsung berpikir cepat. Jika benar ada penyusup, maka dia tidak bisa membiarkan Nathan sendirian. Tetapi, ia juga tidak bisa menghadapi ancaman ini dengan sembarangan. Rumah besar ini memiliki sistem keamanan canggih, tapi tetap saja seseorang berhasil masuk tanpa menyalakan alarm. Itu berarti orang ini bukan pencuri biasa. Perlahan, ia meraih ponselnya dari saku dan membuka aplikasi CCTV rumah. Namun, ketika ia mencoba mengakses rekaman, sesuatu yang lebih mencurigakan terjadi. Sinyal kameranya terputus.
Layar ponselnya hanya menampilkan tampilan hitam dengan tulisan "No Signal". Sinta merasakan ketegangan mengalir di tubuhnya. Ini bukan sekadar pencurian biasa. Orang ini tahu cara memanipulasi sistem keamanan rumah. Dia bukan orang sembarangan. Seketika, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah tangga. Kali ini lebih jelas. Tidak terburu-buru, tidak panik, melainkan langkah yang terukur, penuh percaya diri. Seperti seseorang yang tahu apa yang sedang dia cari. Sinta menggenggam ponselnya erat. Tidak ada waktu lagi. Dengan cepat, ia menoleh ke arah Nathan yang masih memeluk bonekanya dengan mata setengah terpejam. Ia harus memastikan anak ini aman, bagaimanapun caranya. Dengan gerakan cepat, Sinta berjalan ke lemari besar di sudut kamar dan menarik pintunya. Di dalamnya, ada cukup ruang bagi Nathan untuk bersembunyi. Ia berjongkok di hadapan bocah itu dan memegang bahunya. "Nathan, dengarkan Mbak Sinta baik-baik. Aku mau kamu masuk ke dalam lemari dan tetap diam. Ya? Jangan keluar sampai aku bilang." Mata Nathan membesar. "Takut? Kenapa?" "Mbak, aku takut." Sinta tersenyum lembut meskipun di dalam hatinya ketegangan semakin meningkat. "Mbak Sinta cuma mau pastikan semuanya aman. Kamu anak pintar, kan? Ayo, cepat masuk." Dengan ragu, Nathan mengangguk dan masuk ke dalam lemari. Sinta menarik pintunya perlahan, menyisakan sedikit celah agar bocah itu bisa bernapas. Tepat ketika ia menutup lemari, suara langkah kaki itu semakin dekat. Dan kali ini, berhenti tepat di depan kamar Nathan. Sinta berdiri tegak, menunggu. Pintu kamar berderi terbuka sedikit. Dan dalam sekejap, ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Pintu kamar Nathan perlahan berderit, membuka celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan bayangan di baliknya. Sinta menahan napas, seluruh otot tubuhnya menegang. Dalam sepersekian detik, pikirannya berputar, mencoba menganalisis langkah terbaik. Jika ia bertindak gegabah, penyusup itu bisa saja menyerang. Tapi jika ia tetap diam, orang itu mungkin akan menyadari keberadaan Nathan di kamar ini. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dari celah pintu, tangan berlapis sarung hitam perlahan muncul, mendorong daun pintu lebih lebar. Nafas Sinta semakin berat, detak jantungnya berpacu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Sosok itu akhirnya menampakkan diri. Seorang pria berpakaian serba hitam, dengan wajah yang tertutup masker. Matanya yang tajam dan dingin menyapu ruangan, seolah mencari sesuatu. Namun, sebelum pria itu sempat melangkah lebih jauh, Sinta sengaja menggeser kakinya, menciptakan suara kecil di lantai. Sosok itu langsung menoleh ke arahnya. Untuk sesaat, mereka saling bertatapan. Sinta bisa melihat keheningan di mata pria itu, bukan keheningan biasa, tetapi keheningan seorang profesional. Ini bukan pencuri biasa yang hanya mengincar perhiasan atau barang mewah. Dia ada di sini untuk sesuatu yang lebih penting. Atau seseorang. Pria itu mulai melangkah mendekat. Posturnya tetap tenang, penuh percaya diri. Tangannya perlahan bergerak ke balik jaketnya, dan Sinta bisa menebak apa yang sedang ia cari. Senjata. Ia tidak bisa membiarkan pria itu mengambil keuntungan lebih dulu. Tanpa menunggu lebih lama, Sinta bertindak. Dengan cepat, ia meraih vas bunga di meja dekatnya dan melemparkannya ke arah pria itu. Benda itu melayang dengan kecepatan tinggi, tetapi pria itu bereaksi cepat. Ia menunduk, menghindari lemparan tersebut dengan mudah. Namun, itu hanyalah pengalihan. Dalam hitungan detik, Sinta sudah melompat ke arahnya, menghantamkan sikunya ke dada pria itu dengan kekuatan penuh. Pria itu terhuyung ke belakang, tampak terkejut.
Ia jelas tidak menyangka bahwa seorang pembantu rumah tangga memiliki refleks seperti ini. Tapi Sinta tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Dengan kecepatan yang terlatih, ia melompat dan mengayunkan tendangan lurus ke arah wajah pria itu. Namun, kali ini lawannya lebih siap. Pria itu mengangkat lengannya, menahan tendangan Sinta dengan cekatan. Mereka saling bertukar pukulan dengan kecepatan tinggi, dua sosok yang jelas memiliki pelatihan bertarung di masa lalu. Sinta mulai menyadari bahwa lawannya bukan hanya seorang pencuri, tetapi seseorang yang memiliki pengalaman bertarung yang cukup berbahaya. Pertarungan mereka berlangsung dalam kesunyian yang mencekam. Sinta tahu bahwa ia tidak boleh mengeluarkan suara keras yang bisa membangunkan Nathan. Fokusnya hanya satu, menjatuhkan pria ini sebelum dia sempat menyadari bahwa anak majikannya sedang bersembunyi di lemari. Sebuah pukulan keras menghantam bahu Sinta, membuatnya sedikit terdorong ke belakang. Rasa sakit menjalar cepat, tetapi ia mengabaikannya. Ia sudah mengalami lebih buruk dari ini di masa lalunya. Dengan cepat, ia berbalik dan menggunakan kekuatan kakinya untuk menghantam perut pria itu. Kali ini, serangannya berhasil. Pria itu terjatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Sinta tidak membuang waktu. Ia segera meraih lampu meja terdekat dan mengayunkannya dengan keras, menghantam kepala pria itu. Dentuman keras memenuhi ruangan sebelum akhirnya tubuh pria itu terkulai lemas, jatuh tak sadarkan diri. Sinta berdiri di atasnya, dadanya naik turun akibat adrenalin yang masih mengalir deras di tubuhnya. Ia menatap tubuh pria itu selama beberapa detik, memastikan bahwa ia benar-benar tak berdaya. Kemudian, ia segera berlari ke lemari dan membuka pintunya. Nathan masih ada di dalam. Tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Begitu melihat Sinta, bocah itu langsung melompat ke pelukannya, menangis tanpa suara. Sinta mengelus punggungnya dengan lembut, berusaha menenangkannya. "Semua sudah aman, Nak. Kamu tidak apa-apa." Namun, jauh di dalam hatinya, Sinta tahu bahwa ini belum selesai. Jika satu orang berhasil masuk, mungkin ada yang lain. Dan jika benar ada rencana besar di balik kejadian ini, maka malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Sinta masih memeluk Nathan erat di dadanya, merasakan tubuh mungil bocah itu gemetar ketakutan. Ia tahu bahwa anak ini belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi naluri seorang anak kecil bisa merasakan bahaya. Isakan lirih Nathan terdengar di bahunya, dan Sinta mengusap punggungnya pelan, mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri masih diselimuti ketegangan. Ia menoleh ke arah tubuh pria yang tergeletak di lantai, masih tak sadarkan diri. Napasnya masih terdengar pelan, pertanda bahwa dia belum sepenuhnya kehilangan kesadaran. Sinta tahu bahwa ini hanya masalah waktu sebelum pria itu bangun kembali. Ia harus bergerak cepat. Tidak ada jaminan bahwa pria ini datang sendirian. Bisa saja ada lebih banyak orang di luar sana, menunggu momen yang tepat untuk masuk. Dengan hati-hati, ia membawa Nathan keluar dari kamar, memastikan langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Ia harus mencari tempat yang lebih aman sebelum berpikir bagaimana cara menghubungi polisi atau seseorang yang bisa membantunya. Namun, saat ia sampai di tangga, sebuah suara menghentikannya. Sinta menoleh dengan cepat, menyadari bahwa suara itu berasal dari ruang keamanan rumah. Ia langsung mengingat satu hal, CCTV. Jika sinyalnya terputus tadi, apakah itu berarti sistem keamanan sudah dikendalikan oleh penyusup? Jantungnya berdebar lebih cepat. Jika Adrian melihat rekaman ini dari manapun ia berada, ia pasti tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya sekarang. Sinta menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada gerakan lain sebelum berjalan cepat menuju ruang keamanan, masih menggendong Nathan erat di pelukannya. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu ruangan tersebut,
dan yang ia lihat di layar membuatnya merinding. Beberapa CCTV yang sebelumnya mati kini menyala kembali, menampilkan berbagai sudut rumah. Tapi satu layar menunjukkan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seorang pria lain, berpakaian hitam seperti penyusup tadi, sedang berdiri di luar pagar rumah. Matanya menatap langsung ke arah kamera, seolah tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya. Kemudian, dengan gerakan lambat, dia mengangkat tangannya dan menunjukkan sesuatu yang membuat Sinta menggigil ngeri. Sebuah pisau. Pesan itu jelas berbunyi bahwa ini belum selesai. Mereka tidak datang hanya untuk mencuri. Mereka menginginkan sesuatu yang lain atau seseorang. Matanya menoleh ke Nathan yang masih menggenggam bajunya erat. Apakah bocah ini yang mereka incar? Tapi kenapa? Ia harus segera bertindak. Sinta meletakkan Nathan di sofa ruang keamanan, menggenggam pundaknya dengan lembut tetapi tegas. "Sayang, dengarkan Mbak baik-baik," bisiknya dengan suara yang sebisa mungkin tetap tenang. "Aku mau kamu tetap di sini. Jangan keluar, jangan bersuara, dan jangan buka pintu untuk siapapun. Ya?" Mata Nathan mulai berlinang, tetapi ia mengangguk pelan. Ia percaya pada Sinta. Ia percaya bahwa wanita ini akan melindunginya, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Sinta berdiri, matanya kembali menatap layar CCTV. Pria di luar masih berdiri di tempat yang sama, seolah sengaja menunggu. Ia tidak bisa hanya bersembunyi. Ia harus melakukan sesuatu sebelum lebih banyak bahaya datang. Malam ini belum berakhir. Dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan segera terungkap. Sinta berdiri tegak di depan layar CCTV, matanya terpaku pada sosok pria berbaju hitam yang masih berdiri di luar pagar rumah. Hawa malam yang dingin seolah merayap masuk ke dalam ruangan, menciptakan ketegangan yang semakin pekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pisau di tangannya berkilat tertimpa cahaya lampu jalan, menandakan ancaman yang belum berakhir. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tubuhnya masih tegang akibat pertarungan sebelumnya. Ia tahu bahwa pria yang tergeletak di kamar Nathan bisa sadar kapan saja, dan lebih buruk lagi, bisa ada lebih banyak orang yang menunggu di luar. Mereka bukan pencuri biasa. Mereka datang dengan rencana yang matang. Sinta menoleh ke arah Nathan yang masih meringkuk di sofa kecil ruang keamanan. Mata bocah itu mulai sayu, tetapi ketakutan masih tergambar jelas di wajahnya. Hatinya mencelos. Anak ini tidak seharusnya mengalami ketakutan seperti ini. Ia hanya seorang bocah kecil yang seharusnya tidur nyenyak, bukan terjebak dalam malam penuh teror. Ia menghela napas panjang dan menyentuh bahu Nathan dengan lembut. "Nathan, dengarkan Mbak baik-baik," katanya dengan suara setenang mungkin. "Aku harus keluar sebentar. Kamu tetap di sini, jangan buka pintu untuk siapapun, ya?" Nathan menatapnya dengan mata membesar. "Mbak Sinta jangan pergi." Suaranya hampir bergetar, penuh ketakutan. "Nanti orang jahatnya masuk lagi." Sinta tersenyum lembut meskipun di dalam dirinya ada badai yang berkecamuk. "Mbak janji, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu," ucapnya dengan penuh keyakinan. "Aku harus pastikan mereka pergi. Aku akan kembali. Oke?" Bocah itu akhirnya mengangguk pelan, meskipun jelas sekali ia masih takut. Sinta mengelus rambutnya sekali lagi sebelum beranjak menuju pintu belakang. Jika ia ingin menghadapi pria di luar sana, ia tidak bisa langsung berhadapan dengannya di pintu depan. Ia harus memanfaatkan kegelapan untuk keuntungan dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menyusuri koridor rumah yang sunyi. Bayangan dirinya sendiri tampak di dinding karena lampu-lampu redup di sudut ruangan. Ia menoleh ke arah kamar Nathan,
memastikan tidak ada pergerakan dari pria yang tadi ia lumpuhkan. Masih terbaring. Tapi ia tahu, tidak lama lagi pria itu akan sadar. Ketika ia sampai di pintu belakang, ia berhenti sejenak. Tangan kanannya menyentuh pegangan pintu, tetapi tidak segera membukanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Sudah lama ia tidak menggunakan keterampilan bertarungnya dalam situasi seperti ini. Dulu, kehidupannya berbeda. Ia tidak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia adalah seseorang yang pernah berada di dunia yang jauh lebih berbahaya dari sekadar mengurus rumah majikan kaya. Ketika akhirnya ia mendorong pintu dengan hati-hati, udara malam yang dingin langsung menyambutnya. Ia melangkah keluar ke halaman belakang, tubuhnya menempel ke dinding, bergerak dalam kegelapan. Kakinya melangkah ringan, hampir tanpa suara, seperti bayangan yang menyatu dengan malam. Dari sudut pagar, ia bisa melihat pria itu masih berdiri di depan rumah, tidak menyadari bahwa mangsanya kini mengintai dari arah yang berbeda. Sinta mengamati pria itu dengan saksama. Cara berdirinya, postur tubuhnya, bagaimana ia memegang pisau. Semua itu berbicara banyak. Ia bisa mengenali tanda-tanda seseorang yang terlatih, seseorang yang tahu cara bertarung. Lalu, sesuatu dalam benaknya berdesir. Jika pria ini bukan pencuri biasa, lalu siapa mereka sebenarnya? Apa mereka mengincar rumah ini untuk barang berharga? Atau sesuatu yang lain? Saat itulah Sinta menyadari satu kemungkinan yang membuat darahnya membeku. Bagaimana jika mereka datang untuk Nathan? Jantungnya berdegup lebih cepat. Jika benar mereka mengincar bocah itu, maka ini bukan sekadar perampokan biasa. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Adrian dan Clara. Tapi Sinta tidak punya waktu untuk mencari tahu sekarang. Yang harus ia lakukan saat ini adalah menghentikan pria itu sebelum ia masuk ke dalam rumah. Dengan cepat, ia bergerak, meluncur seperti bayangan menuju pagar samping. Tangannya meraih pipa besi kecil yang ia temukan di dekat gudang, sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Pria di depan rumah masih tidak menyadari keberadaannya. Lalu, dalam hitungan detik, Sinta menyerang. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi, menyelinap di belakang pria itu sebelum yang bersangkutan sempat bereaksi. Dengan satu ayunan cepat, ia menghantam pergelangan tangan pria itu dengan pipa besi, membuat pisau terlepas dan jatuh ke tanah. Pria itu mengumpat dan berbalik, tetapi Sinta tidak memberinya kesempatan. Ia menghantam lutut pria itu dengan tendangan keras, membuatnya tersungkur ke tanah dengan erangan kesakitan. "Aku tidak tahu siapa kalian," desis Sinta dingin, suaranya rendah tetapi penuh ancaman. "Tapi kalian sudah memilih rumah yang salah untuk diincar." Pria itu mengangkat wajahnya yang masih tertutup masker, dan di balik sorot matanya yang kesakitan, ada sesuatu yang mengejutkan. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, tetapi pengakuan. "Kami tidak mengincar rumah ini," katanya dengan suara serak. "Kami mengincar bocah itu." Dunia Sinta seakan berhenti berputar. Dunia seakan berhenti berputar bagi Sinta. Kata-kata pria itu masih menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menusuk jantungnya. Mereka mengincar Nathan. Ia merasakan napasnya tersangkut di tenggorokan. Seluruh nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan rumah majikannya. Tangan Sinta mencengkeram pipa besi lebih erat, matanya menatap tajam ke pria yang masih berlutut di hadapannya. "Kenapa Nathan?" tanyanya dingin, suaranya seperti pisau yang siap menorehkan luka. Pria itu mengangkat kepalanya perlahan. Napasnya terengah akibat perlawanan Sinta. Namun, di balik rasa sakitnya, ada senyum samar yang membuat bulu kuduk Sinta meremang.
Kau tidak tahu, ya? Gumamnya. Bocah itu bukan sekadar pewaris keluarga Adrian. Dia lebih dari itu. Sinta merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin mendesak lebih jauh, ingin menggali jawaban, tetapi suara sirene dari kejauhan menyadarkannya. Polisi. Seseorang pasti telah melaporkan kejadian ini. Mungkin Adrian telah melihat rekaman CCTV dan segera menghubungi pihak berwenang. Pria itu menyadari hal yang sama. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba bangkit. Tetapi Sinta dengan cepat menekan lututnya dengan pipa besi, menahannya tetap di tanah. "Jangan coba-coba," desisnya. Tak lama, cahaya biru merah berkedip di sepanjang jalan masuk rumah. Beberapa petugas turun dari mobil, senjata mereka siap siaga. Salah satu dari mereka, seorang pria berseragam dengan wajah tegas, berjalan cepat ke arah Sinta dan pria yang ia lumpuhkan. "Kami menerima laporan adanya penyusupan," katanya. "Apa yang terjadi di sini?" Sinta menarik napas dalam, lalu berdiri perlahan. "Pria ini mencoba masuk ke rumah dan menyerang saya," katanya dengan tenang. "Dia tidak sendiri. Satu orang lainnya ada di dalam rumah, tak sadarkan diri." Petugas itu memberi isyarat pada anak buahnya untuk masuk ke dalam, sementara dua polisi lain segera memborgol pria yang masih berlutut di tanah. Pria itu tidak melawan. Ia hanya menatap Sinta dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kau tidak akan bisa melindungi anak itu selamanya," katanya lirih, sebelum polisi membawanya pergi. Ucapan itu membuat jantung Sinta kembali berdebar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka ketahui tentang Nathan yang bahkan majikannya sendiri tidak sadari? Saat pertanyaan itu masih memenuhi kepalanya, suara langkah cepat terdengar dari dalam rumah. Adrian dan Clara muncul, wajah mereka penuh kekhawatiran. Begitu melihat Sinta yang masih berdiri tegap dengan napas berat, Adrian langsung mendekat. "Nathan?" tanyanya dengan suara serak. Sinta mengangguk. "Dia aman. Aku menyembunyikannya di dalam." Tanpa menunggu lebih lama, Clara berlari masuk rumah, mencari putranya. Adrian, sementara itu, masih berdiri di depan Sinta, matanya menyapu sekeliling. Ia melihat polisi yang membawa pria tak dikenal itu, melihat kaca jendela yang pecah, dan akhirnya menatap Sinta dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku melihat semuanya," katanya akhirnya. "Lewat CCTV." Sinta tidak terkejut. Ia tahu bahwa sejak awal, Adrian selalu mengawasi dirinya. Tapi kali ini, sorot mata majikannya berbeda. Tidak ada lagi kecurigaan atau sikap meremehkan. Hanya keterkejutan, kekaguman, dan rasa terima kasih. Adrian menghela napas panjang, lalu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah cek. Ia menuliskan jumlah di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Sinta. "Ini untukmu," katanya, "sebagai ungkapan terima kasih. Tanpamu, mungkin anakku sudah tidak ada." Sinta menatap cek itu. Angkanya begitu besar hingga membuat matanya melebar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa bukan ini yang paling ia inginkan. Ia tidak bekerja di rumah ini untuk uang. Ia tinggal di sini karena Nathan. Dengan senyum tipis, ia menggeleng dan menatap Adrian. "Saya tidak butuh ini, Pak. Saya hanya ingin satu hal." Adrian mengangkat alis. "Apa itu?" Sinta menatap rumah besar di belakang mereka, tempat Nathan kini berada dalam dekapan ibunya. "Saya ingin tetap di sini," katanya mantap. "Saya ingin tetap menjaga Nathan." Adrian terdiam sesaat. Namun, beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan, sorot matanya melembut. "Baik," katanya. "Mulai sekarang,
Kau bukan hanya pembantu. Kau adalah bagian dari keluarga kami. Sinta tersenyum. Malam ini, ia telah mempertaruhkan nyawanya. Tapi lebih dari itu, ia telah menemukan tempat di mana ia benar-benar dibutuhkan.